Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Nur Aila Tawakaltu dengan NIM 2114019 akan menjelaskan tentang parasitologi. Yang pertama, mengenai pengertian parasitologi. Parasitologi berasal dari kata parasitos yang artinya organisme yang mengambil makanan dan logos yang artinya ilmu. Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari organisme-organisme yang hidup sementara atau tetap di dalam atau di permukaan organisme lain yang dihinggapi untuk mengambil makanan sebagian atau seluruhnya dari organisme itu sendiri. Yang kedua yaitu pembagian parasit. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu fitoparasit atau parasit tumbuhan, yang kedua zooparasit atau parasit hewan, dan yang ketiga itu spirochaeta dan virus. Nah, fitoparasit atau parasit tumbuhan itu terdiri dari jamur, bakteri. Nah, dan yang kedua itu zooparasit atau parasit hewan, terdiri dari protozoa dan metozoa. Protozoa contohnya itu Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis, dan Plasmodium sp. Dan sedangkan yang metozoa itu contohnya Heminthes dan Arthropoda. Kepentingan mempelajari daur hidup parasit pada manusia adalah untuk mengetahui stadium dalam daur hidup parasit yang dipakai untuk kepentingan diagnosis. Menurut sifat hidupnya, parasit dikelompokkan menjadi: yang pertama, menurut tempat hidupnya; yang kedua, menurut keperluan akan hospes; yang ketiga, menurut jenis hospes yang dihinggapi; dan yang keempat, menurut lamanya hidup pada hospes. Menurut tempat hidupnya, yaitu terdapat ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit yaitu parasit yang hidup di permukaan hospes, contohnya Pediculus capitalis, dan sedangkan endoparasit yaitu parasit yang hidup pada organ dalam hospes, contohnya itu Enterobius vermicularis. Yang kedua itu menurut keperluan akan hospes, yang terbagi menjadi parasit obligat dan parasit fakultatif. Parasit obligat yaitu parasit yang selalu membutuhkan hospes, akan mati jika tak ada hospes, contohnya cacing perut. Sedangkan parasit fakultatif yaitu parasit yang hidup dengan mengambil makanan pada hospes tertentu, tetapi juga dapat hidup tanpa hospes, contohnya itu nyamuk. Yang ketiga yaitu menurut jenis hospes yang dihinggapi, terdiri dari parasit monoksen dan parasit poliksen. Parasit monoksen yaitu parasit yang tinggal pada satu jenis hospes, contohnya Ascaris lumbricoides. Dan yang kedua itu parasit poliksen, parasit yang ditemukan pada lebih dari satu jenis hospes, contohnya itu Toxoplasma gondii. Dan yang keempat itu menurut lamanya hidup pada hospes, terdiri dari parasit permanen dan parasit temporer. Parasit permanen merupakan parasit yang menetap pada hospes tertentu, contohnya Ascaris lumbricoides. Sedangkan parasit temporer yaitu parasit yang sewaktu-waktu menghinggapi hospesnya, contohnya sengkenit dan nyamuk. Menurut macamnya, hospes dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu hospes definitif, yang kedua hospes perantara, yang ketiga hospes reservoir, dan yang keempat itu hospes paratenik. Hospes definitif yaitu hospes tempat parasit hidup, tempat menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual. Yang kedua itu hospes perantara, hospes tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan ke manusia atau hospes. Yang ketiga itu hospes reservoir, yaitu hospes yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Dan yang keempat itu hospes paratenik, yaitu hewan yang mengandung stadium infektif parasit tanpa menjadi dewasa, dan stadium ini akan dewasa jika ditularkan pada hospes definitif. Selanjutnya itu taksonomi parasit. Cara penulisan nama parasit diatur dalam International Code of Zoology Nomenclature. Tiap parasit digolongkan ke dalam spesies, genus, family, ordo, kelas, phylum, dan kingdom. Pemberian nama parasit diatur dalam sistem binomial, yaitu sistem 2 nama, genus dan spesies, contohnya itu Acharis lumbricoides. Selanjutnya itu taksonomi nematoda. Yang pertama kelas nematoda, yang kedua subkelas Adenoporea secernenta, ordo itu Enoplida, Rhabditida, Ascaridida, Ochiurida, Filarida, dan superfamilinya itu Trichinelloidea, Rhabditoidea, Ascaridoidea, Ochiuroidea, Thalazoidea, Filaroidea,
Sedangkan genus dan spesiesnya itu Trichinella spiralis, Trichuris trichiura, Strongyloides, Stercoralis, hookworm, Ascaris lumbricoides, Tococara canis, Tococara cati, Ochiuris vermicularis, Telesia sp, Huchereria bancrofti, Brugia malai, Brugia timori, Onsocerca volvulus, Dracunculus medinensis, Manzonella ojardi. Selanjutnya yaitu helmintologi. Yang pertama ada Nematelmintes, dari kelas nematoda yaitu usus dan jaringan. Yang kedua itu Platyhelminthes, tadi dari paru-paru atau lung flukes, usus, intestinal flukes, darah blood flukes, dan hati liver flukes. Selanjutnya yaitu helmintologi yang terdapat pada nematoda usus, terdiri dari Ascaris lumbricoides, Ochiuris vermicularis, Trichinella spiralis, Trichuris trichura, dan hookworm yaitu cacing tambang. Ancylostoma duodenal, Necator americanus, Ancylostoma ceylanicum, Ancylostoma caninum, Ancylostoma brasiliensis, Strongyloides, Stercoralis, Tococara canis, Tococara cati. Yang kedua yaitu nematoda jaringan. Ada Wuchereria bancrofti, Brugia malai, Brugia timori, Onsocerca volvulus, Dracunculus medinensis, Loa loa, dan Manzonella ojardi. Nematoda usus, cara infeksinya itu terdiri dari 3 cara ya. Yang pertama itu secara langsung, yang kedua modifikasi tipe langsung, dan yang ketiga itu penetrasi kulit. Nah, yang secara langsung itu Ochiuris vermicularis, Trichuris trichura, yang kedua itu modifikasi tipe langsung Ascaris lumbricoides, dan yang ketiga itu penetrasi kulit Ancylostoma duodenal, Necator americanus. Secara langsung itu, dalam hal ini cacing dewasa langsung tumbuh dari telur cacing, begitu sampai dalam traktus intestinalis. Siklus hidupnya yaitu dari telur, menetas dalam usus, lalu cacing dewasa tanpa bermigrasi. Contoh parasitnya itu Trichuris trichura, Ochiuris vermicularis. Selanjutnya yaitu modifikasi dari tipe langsung. Telur cacing berembrio masuk dalam intestinum, menetas menjadi larva. Larva filariform menembus dinding intestinum dan masuk dalam aliran darah, lalu masuk dalam siklus paru dan terteran dan dewasa dalam intestinum. Contohnya itu Ascaris lumbricoides. Dan yang terakhir yaitu tipe penetrasi kulit. Telur menetas di tanah, berkembang dari larva rhabditiform menjadi larva filariform atau soil transmitted helminth, menembus pori-pori kulit manusia atau creeping eruptions atau ground edge, lalu masuk ke pembuluh darah, lalu ke siklus paru-paru, dan tertelan dewasa dalam usus. Contohnya itu Ancylostoma duodenal dan Necator americanus. Siklus parunya itu larva filariform dalam aliran darah, masuk ke jantung, lalu ke paru, sindrom Loeffler, lalu ke saluran pernafasan atas, lalu tertelan dan dewasa dalam usus besar. Selanjutnya yaitu nematoda jaringan. Wuchereria bancrofti, nama penyakitnya itu Wuchereriasis atau elephantiasis. Stadium infektifnya itu mikrofilaria. Vektor nyamuk, perkotaan yaitu Sules Kuingui fasciatus. Pedasannya itu Atepales aedes, mengalami 2 periodisitas malam, atau nocturna, dan siang itu diurna. Selanjutnya yaitu cacing daun. Filumnya itu Platyhelminthes, subkelasnya Digenia, umumnya bersifat hermaprodit kecuali Schistosoma. Trematoda terbesar adalah Fasciolopsis busci. Sedangkan trematodanya itu hati atau liver flukes. Contohnya itu Clonorachis sinensis, Opistorachis felineus, Opistorachis viverinia, Fasciola hepatica.
Yang kedua, usus atau intestinal flucus. Contohnya itu Fasciolopsis buski, Echinostomatidae, Heteropidae. Yang ketiga itu paru-paru atau lung flucus. Contohnya itu Paragonimus westermani. Dan yang keempat itu darah atau blood flucus. Contohnya itu Schistosoma japonicum, Schistosoma haematobium, Schistosoma mansoni. Selanjutnya itu trematoda darah. Hospes dan nama penyakitnya ada 3 spesies. Yang pertama itu Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma haematobium. Hospes definitif manusia, hospes perantara binatang, morfologi, dan daur hidup. Selanjutnya itu siklus hidup. Trematoda darah dan usus. Miracidium sporokista, redia anak, redia induk, serkaria, metaserkaria. Bentuk infektifnya itu metaserkaria. Selanjutnya itu trematoda hati dan paru. Miracidium sporocista 1 dan sporokista 2. Serkaria, bentuk infektifnya itu serkaria.